Hai, selamat datang di videoku. Ketemu lagi bersama aku di sini. Di video kali ini aku bakalan share tutorial ngewarnain chibi karakter sesuai sama yang aku janjikan di videoku yang sebelumnya. Buat yang belum nonton tutorial cara gambar chibi karakter yang sebelumnya udah aku post, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi atau klik iCard yang ada di atas. Buat proses ngewarnainnya aku bakalan pakai pensil warna dari Faber-Castell Classic. Dan selamat menonton. Mula-mula aku bakalan ngewarnain bagian kulitnya dulu. Aku pakai pensil warna nomor 330. Terus aku mulai ngewarnain kulitnya rose. Dan karena aku ngerasa pensil warnanya kurang runcing, jadi aku raut dulu. Nah, buat layer pertama ini aku ngewarnainnya tipis-tipis dulu. Disclaimer, ini proses ngewarnainnya udah aku percepat. Kalau real time-nya nggak bakalan secepat ini. Nah, setelah aku warnain kulitnya, hasilnya kayak gini. Terus habis itu aku mau nambahin bayangan sama blush pakai dua warna ini, yaitu nomor 314 sama 316. Yang 314 itu lebih ke orange, sementara kalau 316 itu warnanya antara warna orange sama warna merah. Aku pakai warna yang oranye dulu. Ngaplikasiinnya nggak usah ditekan kuat-kuat biar nanti gradasi warnanya jadi lebih halus. Terus kalau udah aku bakalan pakai warna orange kemerahan yang tadi biar blushnya kelihatan lebih bersemu-semu gitu. Nah, buat ngewarnain bagian bayangannya aku juga masih pakai warna yang sama biar kohesif gitu. Terus supaya lebih cute lagi aku nambahin blush di bagian lutut sama bagian jari-jarinya. Dan karena aku ngerasa warnanya kurang halus, jadi aku perhalus pakai cotton bud kayak gini. Terus karena aku gatel lihat blushnya kurang nyetrong, jadi aku tambahin warna di blushnya. Habis itu aku halusin lagi pakai cotton bud. Nah, kalau udah kayak gini aku bisa lanjut ngewarnain outfitnya. Di sini aku pakai beberapa keluarga warna biru sama satu warna abu-abu. Warna biru yang aku pakai dari nomor 344, terus 347, terus 349 sama 351. Nah, buat warna abu-abunya nomor 390. Aku pakai warna biru yang paling muda dulu. Terus selama ngewarnai usahakan pensilnya itu selalu runcing biar warnanya keluarnya bagus. Habis itu kalau udah aku ngewarnain part yang birunya lebih gelap, sebelum lanjut ngewarnain base sweaternya, aku layer warna biru mudanya pakai warna abu-abu, terus warna biru yang lebih gelap tadi juga aku layer lagi. Terus aku pakai warna biru yang tergelap ke seluruh bagian sweaternya, tipis-tipis aja soalnya nanti bakalan aku layer pakai warna hitam. BTW belakangan ini aku suka banget dengerin lagunya Rose yang Gone sama lagunya Blackpink yang You Never Know. Kalau kalian suka dengerin lagu apa belakangan ini? Nah, setelah aku kelar ngewarnain outfitnya, aku ambil warna hitam buat ngewarnain beberapa bagian kayak dasi, kunci rambut, celana, sama sepatu. Kalau kalian lihat videoku yang sebelum-sebelumnya, aku biasanya kan ngewarnain bagian warna hitam itu pakai spidol, tapi kali ini aku pengen nyoba pakai pensil warna.
walaupun waktunya lebih lama. Kenapa lebih lama? Soalnya buat warna hitam itu lebih susah kelihatan pigmentednya gitu loh. Kayak yang kalian lihat sekarang, warna hitamnya kelihatan kurang vibrant gitu kan. Jadi aku bakalan layer lagi pakai warna hitam lagi. Kalian bakal lihat hasilnya seberbeda apa kalau udah di layer ulang pakai warna hitam. Karena prosesnya sama aja kayak pas ngewarnain layer pertama tadi, jadi aku cut beberapa bagian aja. BTW menurutku scene paling memorablenya Rose di MV itu pas di MV Love Sick Girls, pas dia di bed up isinya cat warna hitam. Kalau menurut kalian gimana? Nah, setelah aku ngewarnain bagian yang warna hitam, aku bakalan nge-layer bagian sweaternya tadi. Kalau kalian lihat di reference-nya, kan antara warna sweater sama celananya agak sama kan, padahal itu sedikit beda. Makanya aku nge-layer dua warna, yaitu warna biru tua sama warna hitam. BTW sorry banget, dari tadi aku salah nyebut sweater, harusnya vest ya, baru nyadar aku. Di sini aku sok ngide pengen nambahin bayangan, soalnya biar lucu aja. Nah, jadinya kelihatan lebih gimana gitu kan. Habis itu aku bakalan ngewarnain rambutnya. Ini beberapa warna yang bakalan aku pakai. Ada nomor 309, 376, 383 sama 387. Buat ngewarnain bagian yang paling gelap aku pakai nomor 376. Terus buat keseluruhan rambutnya aku pakai nomor 383. Nah, aku ngewarnain rambutnya kayak gini. Jadi aku sisain beberapa part yang emang gak aku warna supaya jadi bagian highlight rambutnya gitu. Aku gak ngerti juga kalau rambut blonde kayak gini bagusnya pakai warna apa. Jadi aku ini nyoba-nyoba aja. Dan semoga hasilnya gak mengecewakan. Nah, kalau udah kelar kayak gini, aku bakalan nge-layer pakai nomor 309. Jadi aku warnain di bagian highlightnya kayak gini. Jadi nanti gradasi di area highlight itu kelihatan lebih soft. Sebenarnya warna nomor 309 ini tuh nggak termasuk di warna coklat, tapi dia itu warna antara warna kuning sama warna oranye. Setelah ngewarnain bagian rambut, aku pindah ke mata pakai warna yang sama kayak yang tadi, dari warna yang tergelap ke warna yang terang. Terus itu di layer aja berkali-kali nggak apa-apa. Dan jadinya kayak gini. Abis itu aku lanjut ngewarnain bagian kemejanya. Karena kemejanya warna putih, jadi di sini aku cuma nambahin warna bayangan pakai warna abu-abu. Terus aku juga nambahin warna hitam di bagian matanya. Dan jadinya nanti kayak gini. Habis itu aku tebelin line art di beberapa bagian. Tapi kalau misal kalian ngerasa udah cukup gini aja nggak apa-apa. Soalnya aku pribadi ngerasa pensil warnanya itu ngurangin kepekatan beberapa bagian line art. Jadi perlu aku tebelin lagi. Aku juga pakai alas kayak gini selama nge-line art biar warna pensil warnanya nggak nge-smear. BTW kalian ngerasa nggak sih kalau matanya kelihatan nggak hidup gitu loh? Jadi aku bakalan tambahin highlight buat matanya pakai white gel pen kayak gini. Dan tara, kelihatan lebih hidup kan? Terus habis itu biar gambarnya nggak flat-flat banget, aku bakalan nambahin background. Benernya aku pengen pakai soft pastelku yang biasanya, cuma gak tahu kenapa aku cari-cari malah nggak ketemu. Aku lupa naruhnya di mana soalnya, hehe.
BTW buat ngewarnain backgroundnya ini aku pakai pensil warna dari keluarga warna pink, soalnya kan Blackpink. Aku mau pakai warna hitam, takutnya nanti ketabrak sama warna di bagian sepatunya, jadi pakai warna pink aja. Lagian hasilnya juga nggak buruk-buruk banget kok. BTW nih, kalau kalian suka nonton videoku yang ini, kalian bisa cek videoku yang sebelum-sebelumnya. Ada video tutorial sama ngobrolin tentang K-pop idol juga. Aku pribadi sih sedikit lebih ngerti tentang artis dari YG daripada agensi yang lain. Ini juga sekarang aku lagi belajar tentang artis-artisnya SM. Aku juga lagi nungguin debut solonya Lisa, comebacknya Icon, sama kayaknya solonya Jinan deh. Nah, hasil akhirnya kayak gini. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Juga buat kalian yang udah support aku, makasih. Ketemu lagi di videoku selanjutnya. Dadah. Muah.